Sikap Islam terhadap gangguan jin pada manusia. Para nabi pada zaman dulu pernah diganggu jin, dari Nabi Ibrahim hingga Nabi Muhammad. Bahkan sejumlah sahabat Nabi juga pernah diganggu oleh jin. Jin-jin tersebut memperlihatkan diri di hadapan mereka untuk menggoda iman. Namun kita dilarang takut kepada jin, karena jika kita takut mereka akan menguasai kita. Konten ini disarikan di Pustaka Buya Hamka oleh Arif Khalid A.R. Sultan Mansur di Jakarta. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel kita ini ya. Terima kasih. Pemirsa Pustaka Buya Hamka yang dirahmati Allah, dilansir berbagai informasi. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi disebutkan bahwa sejarah Masjid Jin berawal dari peristiwa pertemuan antara Nabi Muhammad SAW dengan para jin. Masjid Jin atau Masjidul Jin merupakan salah satu tempat bersejarah di Mekah. Sejarah masjid ini sangat erat dengan perkembangan dakwah Islam di masa Nabi Muhammad SAW. Saat itu, Rasulullah sedang melakukan perjalanan ke Pasar Ukas. Setiba di daerah Tihamah, Rasulullah SAW melaksanakan salat subuh. Hal itu yang membuat berita-berita dari langit yang biasanya dicuri dengar oleh bangsa jin menjadi terhalang. Bangsa jin pun tetap nekat untuk mencuri berita dari langit sampai terkena lemparan bintang-bintang yang menyala. Kemudian, bangsa jin berpencar ke seluruh bumi untuk mencari sumber penghalang. Lalu, ada serombongan jin tiba di daerah Tihamah dan mendengar bacaan ayat Al-Quran. Bacaan itu datang Rasulullah yang sedang melaksanakan salat subuh. Bacaan ayat Al-Quran itu membuat hati para bangsa jin bergetar hingga membuat mereka memutuskan untuk percaya terhadap kekuasaan Allah Ta'ala. Bangsa jin mendatangi Rasulullah dan menyatakan untuk beriman kepada Allah Ta'ala, mengikuti ajaran Islam dan menyebarkan agama Islam di kalangan bangsanya. Lokasi peristiwa itu yang kemudian dijadikan sebagai tempat ibadah atau ziarah dan diberi nama Masjid Al-Bai'ah atau populer disebut Masjid Jin. Peristiwa itu juga menjadi latar belakang turunnya surat Al-Jin dalam Al-Quran. Bangsa jin memiliki kemampuan membentuk dirinya dalam berbagai bentuk. Memang, dari Al-Quran tidak ditemukan penjelasan tentang hal ini, tetapi banyak riwayat hadis yang menginformasikannya. Pakar tafsir, Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa ketika pemuka-pemuka suku di Makkah berunding untuk menghadapi Nabi Muhammad SAW, Iblis tampil dalam bentuk seorang tua terhormat dari suku Najd dan memberikan mereka saran agar memilih dari setiap suku seorang pemuda. Kemudian, pemuda-pemuda pilihan itu secara bersamaan membunuh Muhammad. Dengan demikian, suku Nabi Muhammad, Quraisy, tidak dapat menuntut balas karena mereka akan berhadapan dengan banyak suku. Ibnu Katsir mengemukakan juga riwayat yang dinisbahkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa dalam perang Badar, iblis tampil dalam gabungan tentara setan dalam bentuk seorang yang mereka kenal. Bernama Surakah Ibnu Malik Ibnu Juksyum, yang ditakuti suku Quraisy karena ada dendam di antara mereka. Surakah berkata kepada kaum musyrikin, "Tidak ada seorang manusia pun yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini dan aku adalah pembela kamu." Tetapi, ketika perang berkecamuk, Rasulullah mengambil segumpal tanah dan melemparkannya ke muka orang-orang musyrik sehingga mereka kacau balau. Ketika itu,
Malaikat Jibril menuju ke arah iblis yang menyerupai Surakah yang sedang memegang tangan salah seorang musyrik. Dan, setelah ia melihat Jibril, makhluk terkutuk itu melepaskan tangan yang dipegang dan meninggalkan medan pertempuran bersama kelompoknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan bahwa Abu Hurairah menangkap jin yang berbentuk manusia ketika ia mencuri kurma sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan kepada para sahabat beliau bahwa, semalam, tiba-tiba muncul di hadapanku jin ifrit untuk membatalkan sholatku. Allah menganugerahkan aku kemampuan menangkapnya dan aku bermaksud mengikatnya pada salah satu tiang masjid hingga kalian semua di pagi hari dapat melihatnya. Tetapi, aku mengingat ucapan, permohonan saudaraku, Nabi Sulaiman, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Quran Surah Sad ayat 35. Selain berwujud manusia, jin juga dapat tampil dalam wujud binatang. Imam Bukhari menyebutkan dari sekian riwayat menyangkut perubahan bentuk jin, antara lain dalam bentuk ular. Sementara itu, Ibnu Taimiyah menulis dalam kumpulan fatwa-fatwanya bahwa jin dapat mengambil bentuk manusia atau binatang, seperti ular, kalajengking, sapi, kambing, dan kuda. Dari Ibnu Abbas, beliau bercerita, ketika Ibrahim berhaji, tiba-tiba iblis menampakkan diri di hadapan beliau di Jumrah Aqobah. Lalu Ibrahim melempar iblis itu dengan 7 batu, hingga iblis masuk ke tanah. Kejadian itu berulang 3 kali. Ibnu Abbas berkata, itulah ajaran agama ayah kalian, yakni melempar jumroh. Hadis riwayat Imam Ibnu Huzaimah dan Imam Al-Hakim. Seorang pria keluar kemudian bertemu dengan jin. Tiba-tiba jin itu berkata, bertarunglah melawanku. Maka mereka berdua berduel, dan akhirnya jin itu dapat dikalahkan. Seseorang bertanya siapakah gerangan pria itu, dijawab, siapa lagi kalau bukan Umar bin Khattab, riwayat Imam Tabrani di kitab Sunan beliau. Ibnu Zubair meriwayatkan bahwa ia melihat sesosok jin laki-laki tapi tingginya hanya sejengkal, sekitar 30 cm. Lalu Ibnu Zubair bertanya, makhluk apa kamu? Lalu makhluk itu menjawab, saya Izib. Ibnu Zubair bertanya lagi, apa itu Izib? Makhluk itu menjawab, Izib ya Izib. Lalu makhluk itu dipentung Ibnu Zubair dengan tongkat sampai makhluk itu lari terbirit-birit. Dimuat di kitab Imam Al-Shibli dalam Ahkam Al-Yan. Sesosok jin pernah muncul mengganggu di depan Imam Mujahid, lalu beliau mengejarnya sampai jin itu jatuh. Beliau berkata, kalau kamu takut, mereka akan menguasaimu. Untuk itu bersikap keraslah pada jin yang menggoda itu. Riwayat Imam Ibnu Abi Dunya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, sungguh, setan itu musuh bagimu. Maka perlakukanlah sebagai musuh. Quran Surah Fatir ayat 6. Itulah sikap para orang suci saat bertemu dengan jin yang merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Jin yang dimaksud adalah jin yang mengganggu di kalangan jin kafir. Adapun jin yang sudah masuk Islam umumnya mereka tidak menggoda manusia. Karena jin muslim taat dan tunduk kepada Allah Ta'ala. Walahul musta'an.